Indonesia ini akan seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa kegiatan Badan Narkotika Kabupaten Bekasi tahun 2014 ini tentunya melaksanakan kegiatan rapat koordinasi, di mana bahwa peserta rapat koordinasi tersebut diwakili dari 23 kecamatan, di mana 23 kecamatan ini terdiri dari para sekcam se-Kabupaten Bekasi. Selain sekcam Kabupaten Bekasi, juga para puskesmas se-Kabupaten Bekasi, di mana puskesmas tersebut kurang lebih 32 orang. Jadi jumlah dari kegiatan rapor BN Kabupaten Bekasi ini diperkirakan kurang lebih berjumlah 150 orang. Di mana tentunya bahwa rapat koordinasi ini tidak terkait kepada sekcam dan kepala puskesmas, juga diikuti oleh kepala SKPD terkait, di mana bahwa terkait tidak merupakan program kerja yang ada di dinas instansinya masing-masing. Bahwa kegiatan rapor tersebut dibuka oleh Bapak Wakil Bupati Bekasi, Bapak Wakil Esos, dan juga selaku Ketua BNK Kabupaten Bekasi. Narasumber dari BNN Nasional dan BNP Provinsi Jawa Barat. Demikian kegiatan rapor pada hari ini. Bila kita berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Pak. Mau ngambil lagi apa Pak? Serius banget Pak Rusdi. Ya Pak, nanti Pak, silakan. Dapat itu Pak. Dapat. Ada sih Di dalam langsung masuk. Tadi absennya kosong. Ini buat SKPD-nya. Ya. Tapi ini orang kesehatan, bukan Tidak diaktifkan. Nah, tadi kasihnya dua. gimana? Apel dulu. Iya. Oh iya. Wah, bagaimana? Iya, sama. Banyak lah. Kami ucapkan selamat datang Bapak Wakil Bupati Bekasi, Bapak Haji Rohim Mintareja Esos pada acara. Mohon izin Bapak Wakil Bupati Bekasi, acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tuqra bil hawaij wa tunalu bihir rawaib wa husnul khawatimi wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli malukilam.
Hadirin yang kami hormati, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Robi karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara pembukaan Rapat Koordinasi Badan Narkotika Kabupaten Bekasi tahun 2014. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara di tempat ini menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, himne dan mas Kabupaten Bekasi. Hadirin dimohon berdiri. Tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengan semangat juang 45, Bekasi berdiri perkasa, mengukir karya sepanjang sejarah, meniti tangga kejayaan bangsa. Bekasi bumi patriot sejati, mengabdi, membela, membangun negeri. Mandiri, swatanta, wibawa mukti, di bawah panji Pancasila sakti. Berseri mewangi, pancarkan harmoni, wajah duniawi, hati surgawi. Semoga Kabupaten Bekasi lestari. Langkah bergerak tegak pasti, seiring maju pembangunan.
menuju kejayaan abadi, swatata wibawa mukti. Hadirin dipersilakan kembali. Acara selanjutnya laporan panitia penyelenggara oleh Kepala Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Abdullah Majid SHMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tudda bihi al-hawadij wa tunalu bihi al-raqaib wa husnul khawatim wa yustasqal qamar bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'luminat ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Bekasi, Bapak Rohimin Tarija Esos, sekaligus Ketua BNK Kabupaten Bekasi. Yang kami hormati Bapak narasumber dari Badan Narkotika Nasional, Bapak kalian. Yang kami hormati narasumber dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Bapak Wesumili. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Sodirin. Yang kami hormati para pengurus Badan Narkotika Kabupaten Bekasi atau yang mewakili, terutama dari dinas instansi bagian yang tergabung dalam kepengurusan BK Kabupaten Bekasi. Yang kami hormati para sekcam Kabupaten Bekasi yang membawahi atau membidangi BNK Cam Kecamatan. Yang kami hormati para puskesmas Kabupaten Bekasi beserta rapat koordinasi BNK tahun 2014, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembukaan rapat koordinasi BNK tahun 2014 dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan upaya serius kita untuk senantiasa komitmen di dalam penanganan menanggulangi masalah narkotika atau narkoba di Kabupaten Bekasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami akan laporkan kegiatan. Yang pertama, dasar pelaksanaan. 2. Penjabaran keputusan Bupati Bekasi nomor 442/K276 administrasi Esra. 2. Tema pelaksanaan meningkatkan peran serta dan aksi nyata dalam pelaksanaan P3DN, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Bekasi. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan pada hari Kamis tanggal 18 September 2014, tempat Grand Cikarang Hotel Jababeka Cikarang. Peserta terdiri yang pertama pengurus Badan Narkotika Kabupaten Bekasi dari dinas instansi terkait. 2. Sekcam se-Kabupaten Bekasi dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bekasi. Hadirin hadirat yang berbahagia, yang pertama narasumber dari Ketua atau Pengurus BNN RI. 2. Ketua BNNP atau Pengurus BNNP Jawa Barat. 3. Kasat Narkoba Polresta Kabupaten Bekasi. Bapak Wakil Bupati Bekasi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kepada Bapak Wakil Bupati sekaligus Ketua BNK kami sampaikan ucapan terima kasih atas perhatian yang begitu besar atas terselenggaranya acara rakor ini. Dan kepada pengurus BNK Kabupaten Bekasi juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya selama ini yang begitu antusias dalam menangani masalah narkoba. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.
Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon Bapak Wakil Bupati Bekasi sekaligus Ketua BNK Kabupaten Bekasi untuk membuka secara resmi rapat koordinasi BNK tahun 2014. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan Wakil Bupati Bekasi, Bapak Haji Rohim Mitareja Esos. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanahul bil quwwat wa tanfaridu bil qurbat wa min hawaij tunal bi rabai wa mustawahimi ayusaskal qawmu bi zikarin wa alihi wa sahbihi wa mati wa basit ya di kulli malam. Yang saya hormati Pak Ketua Badan Narkotik Nasional Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili Bapak Sugiri, yang saya hormati narasumber dari BNN Bapak Herian, yang saya hormati Bapak Sekretaris BNK Bapak Haji Abdul Rahman, segenap pengurus Badan Narkotik Kabupaten Bekasi, para kepala SKPD, lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi, para sekretaris camat saya Kabupaten Bekasi, para kepala puskesmas, kepala Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, alhamdulillah hadir, terima kasih. Ketua Gapenta, ada hadir Pak. Seluruh peserta rapor yang saya hormati dan saya banggakan, dan rekan-rekan wartawan yang alhamdulillah pada pagi hari ini ikut meliput rapat kerja BNK Kabupaten Bekasi. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya mau absen dulu nih, terutama yang mewakili kecamatan Sekmat dan kepala puskes. Saya tolong angkat tangan Pak, yang mewakili kecamatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti ada 9 yang tidak hadir. Kecamatan mana yang tidak hadir nanti akan kita undang berikutnya. Karena ini penting Pak. Ini penting. Kalau sekjamnya nggak sempat ada kegiatan kan bisa memutus kasih-kasih dan yang lain, atau kasih nanti kan ada di setiap kecamatan. Kemudian puskesmas. Puskesmas banyak. Berarti SKPD yang sedikit. Dinas kesehatan ada nggak hadir? Ya, Ibu wakilin dinas kesehatan. Bukan. Dinas kesehatan, kemudian dinas pendidikan. Dinas sosial dia ada. Ya. Dinas pendidikan ada. BPMPD ada. Kemudian Esbangpo. Ya. Istora. Ini masih banyak yang tidak hadir. Harusnya ini masalah penting, masalah kehidupan berbangsa bernegara dan masa depan anak-anak kita ke depannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat kerja terkoordinasi BNK Kabupaten Bekasi dalam keadaan sehat walafiat. Pada junjungan kita Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang hadir di jamaah. Bapak Ibu hadirin peserta rapat, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, saya menyambut baik rapor ini dan mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Semoga kegiatan ini berlangsung dengan aman dan lancar serta mencapai hasil yang positif sebagaimana yang kita harapkan bersama, yaitu rapat terimplementasikannya rencana aksi di bidang 4GM, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Bekasi dengan baik, sehingga masyarakat kita terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Seperti diketahui, pada tahun 2015 nanti negara-negara di Asia bertekad membebaskan negara masing-masing dari narkoba. Dan Indonesia sudah mencanangkan program Zero Narkoba. Melalui program tersebut dimaksudkan untuk memacu pemberantasan narkoba secara simultan. Tercapainya simultan itu meliputi 3 rencana yang harus dilaksanakan, yaitu melakukan pencegahan munculnya korban-korban baru pengguna narkoba. Yang kedua, pemberian terapi kepada korban sehingga mereka mampu kembali normal saat berada di lingkungan sosial. Yang ketiga, pendekatan hukum. Namun demikian, program tersebut tidak mungkin dapat terwujud dengan baik tanpa melibatkan para pihak terkait lainnya. Harus ada jalinan kerjasama yang semakin solid pada semua pihak terkait. Hadirin yang saya hormati, selain melakukan rencana aksi kerjasama dari semua pihak, harus dijalin kokoh karena tugas dan tanggung jawab bukan hanya ditemukan pada Badan Narkotik Kepolisian dan penegak hukum, tetapi juga tertuju pada pihak lain seperti individu-individu, keluarga dan kelompok-kelompok dalam lingkungan sosial di masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama kalau kita sering melihat media televisi hampir setiap hari ada kasus narkoba di beberapa daerah di Indonesia. Mungkin terakhir saja yang menghebohkan, mohon maaf pada Bapak penegak hukum, ternyata juga penegak hukum kita di Malaysia tertangkap. Ini memprihatinkan. Kemudian juga 2 hari yang lalu juga penegak hukum juga, ini Jawa Tengah, seorang jaksa juga. Nah, ini artinya bahwa narkoba ini tidak melihat, tidak memandang profesi, baik itu penegak hukum, kemudian masyarakat umum, pemuda, ini semua bisa terjangkit narkoba. Nah, untuk itu pemerintah juga dengan gencar-gencarnya memberantas narkoba, termasuk akhir-akhir ini sedang merevisi Undang-Undang 35. Ya Pak Narasumber ya? Ya Pak, kalau tidak salah ya? Ya. Sekarang sudah di Komisi 3 masuk. Nah, ini artinya bahwa kita itu target tahun 2015 supaya bebas narkoba, ini mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi narkoba ini sungguh sangat memprihatinkan bagaimana nanti anak-anak kita ke depan, Pak. Ini bukan hanya penegak hukum, karena penegak hukum terbatas, seperti tadi saya sampaikan, ini termasuk kita juga, para orang tua, ini harus betul-betul mengawasi anak-anak kita, apalagi anak-anak yang remaja. 1 bulan yang lalu, mungkin Bapak tahu, di kalangan perguruan tinggi di Jakarta, Depok ya, Depok, ini juga memprihatinkan kita semua, bahkan di dalam kampus. Ini artinya narkoba ini saya sampaikan tidak
melihat status manusianya, baik itu kalangan pelajar, mahasiswa, orang tua, termasuk mungkin karena sekarang ini terutama narkoba semakin mahal harganya karena mungkin semakin sulit didapatkan. Nah ini merusak perekonomian juga. Coba kalau saya lihat di TV kemarin, 8 miliar sekali ketangkap senilai. Kemudian sebelumnya 34 miliar. Coba kalau pakai ngebangun sekolah itu berapa? Tapi kenyataannya oleh para pemakai karena memang mereka sudah sangat membutuhkan, tetap dikejar sampai di mana. Bahkan kalau melihat fisik daripada pemakai, saya juga memprihatinkan, dan saya Pak Kepala BNP sedang mengupayakan. Ada tetangga saya juga ini sudah sulit disembuhkan kelihatannya, bahkan giginya sudah rontok, usianya sudah punya cucu berapa, masih tetap menggunakan itu. Ini memprihatinkan. Ini sedang saya bujuk agar bisa direhab. Ini bahkan mungkin satu keluarga, anak-anaknya juga ikut. Nah ini memprihatinkan, jangan sampai masyarakat kita, Kabupaten Bekasi, terutama keluarga kita, ini wajibil menjadi. Jadi dengan rakor ini mudah-mudahan Bapak bisa membuka, bisa menyampaikan kepada masyarakat, karena tidak mungkinlah kita seperti petugas-petugas ini bisa mengawasi masyarakat Kabupaten Bekasi yang sudah 3 juta lebih. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Apalagi sekarang juga banyak LSM ormas yang menjadi pemerhati narkoba. Di Bekasi juga banyak bermunculan yang sering konsultasi ke saya, namun memang karena kita keterbatasan anggaran belum bisa berbuat banyak. Termasuk tempat rumah singgah juga rehab baru ada rencana ya dinas sosial, tetapi memang anggaran kita sampai saat ini belum mampu. Kemudian juga rencana yang akan membuat BNNK, karena kita dimintakan lahan ya Pak, harus menyediakan lahan kurang lebih 1.500 meter juga kita belum mampu. Kalau mungkin nanti anggaran kita sudah Porda, karena tahun ini Porda sangat menyedot anggaran, mungkin tahun-tahun berikutnya nanti sudah agak longgar bisa membangun hal-hal seperti yang ini. Memang kelihatannya kecil, narkobaan dipandang orang sepintas, padahal ini masa depan kita Pak. Siapa yang nanti mau gantikan pejabat-pejabat yang sekarang? Kalau masa depan anak-anak muda bangsa Indonesia, khususnya warga Bekasi, menjadi pecandu narkoba. Nah, untuk itu saya beserta seluruh para pengurus BNK selalu mengupayakan melalui penyuluhan, sosialisasi kepada anak-anak muda, kemudian juga kepada ketua-ketua RT, RW atau tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, agar ikut memerangi peredaran narkoba yang sudah menjangkit ke segala pelosok. Ini belum lama juga Pak Ketua BNP, saya sampaikan di Cikarang Selatan, mungkin sudah ditangani Polres Pak ya, ditemukan 37 kg ganja. Ini di Cikarang Selatan, 37 kg ganja dalam 2 karung. Ini ditemukan oleh pengembala sapi, ya bocangon lah gitu. Untuk itu nanti Pak Kabak nanti kita berikan penghargaan yang menemukan itu. Ya, 37 kg ganja, 1 linting aja kalau pemakai udah kelayangan. Apalagi 37 kg. Itu kalau beredar di Bekasi, ribuan orang udah teler berarti. Ini artinya ini bukan hanya jenis-jenis psikotropika. Ini jenis ganja, kalau jenis ganja maksudnya apa? Psikotropika. Iya. Narkotika kan? Golongan 1. Hukumannya sangat berat berarti ini. 4 tahun. 4 tahun. Harusnya mungkin lebih berat Pak. Ya. Dan memang bagi pecandu sekarang Pak, undang-undang sedang ada perubahan, undang-undang 35. Nanti memang bagi pecandu narkoba ini korban ya. Pecandu itu korban Pak. Akibat dari mungkin awalnya coba-coba, kemudian ada masalah. Nah ini coba-coba kok enak katanya mungkin. Jadi kelanjutan kan.
Nah ini yang sekarang ini harus diadakan direhabilitasi, dan mengupayakan pemerintah. Karena tadi saya dengar informasi juga dari Ketua BNNP di Lido aja sekarang yang modern itu sedang waiting list katanya. Ya Pak ya. Jadi bukan naik aja waiting listnya. Waiting list. Nah ini memerlukan anggaran juga. Nah kalau di kita sekarang ini misalkan masyarakat Kabupaten Bekasi ini ada yang terkena narkoba, misalkan minta direhabilitasi kepada kita juga masih kebingungan, kita belum punya tempat, belum punya anggaran. Nah mungkin nanti saya setelah mendengar tadi ada penyampaian dari Kepala BNN Provinsi, katanya kalau di provinsi nanti ada anggaran buat mengantar. Ya taruhlah kalau memang di kita ada yang mau misalkan direhab, gak apa-apa, nanti ada Pak Haji Abdillah dianterin lah ke Lido. Tapi memang harus pakai proses. Pertama mungkin nanti laporkan ke BNNK, nanti akan kita bawa ke BNN Provinsi. Nanti BNN Provinsi lah yang akan melanjutkan ke Lidonya. Nah ini memprihatinkan Pak, kalau pecandu-pecandu terus semakin banyak, masa depan kita bagaimana pembangunan Indonesia? Sudah kita sekarang penduduknya banyak, kemudian juga pembangunan mungkin di daerah Kabupaten Bekasi tidak tertinggi, tapi kalau kita melihat ke luar Kabupaten Bekasi, terutama luar Jawa, masih sangat memprihatinkan. Sedangkan narkoba itu sekarang Pak masuknya bukan melalui kota, sekarang masuk dari luar melalui kampung-kampung Pak, pelabuhan-pelabuhan kecil yang memang tidak terdeteksi oleh penegak hukum. Contohnya sekarang orang-orang asing sudah masuk ke lewat selatan Pak, lewat Sukabumi. Sekarang sudah dipantau betul oleh BNN peredaran masuknya narkoba lewat jalur-jalur tikus itu, terutama di wilayah Sukabumi. Ini juga memprihatinkan. Nanti kalau sudah masuk ke darat, ya udah kemana-mana menyebar. Contohnya coba di Kabupaten Bekasi kan tidak ada pohon ganja Pak. Kok bisa ada 37 kg? Nah, ini memprihatinkan. Untungnya ketemunya orangnya bukan oleh pemakai. Kalau ketemunya tukang pakai, nanti edar itu dijual, berapa duit nilainya? Bisa miliaran 37. Mungkin. Untuk itu, kenapa tadi saya juga minta supaya tahu siapa yang tidak hadir, karena ini penting Pak. Masalah ini masalah penting, masalah masyarakat. Kalau kita tidak peduli, bagaimana ke depan orang Bekasi ini? Jadi mohon maaf kalau saya agak tadi menyinggung bapak-bapak, misalkan yang tidak hadir saya tanyakan, karena ini penting. Rakor ini, walaupun kita dengan persediaan dengan anggaran yang sebatas, ya kita semampu kita berjalan. Dan sampai BNK di Kabupaten Bekasi ini bagus. Apalagi sekarang tiap 3 bulan sekali sesuai impres Pak ya, kita harus melaporkan ke gubernur, melaporkan perkembangan narkotika di tiap kabupaten. Kalau Permendagri memang 6 bulan. Saya sudah 2 tahun Pak ya, belum pernah bikin laporan. Belum pernah bikin laporan. Padahal kejadian narkoba ini di Bekasi ini sering Pak. Bahkan dulu 2 tahun yang lalu di Lipo kalau tidak salah bandar internasional ketangkep sabu. Ini luar biasa Bekasi ini. Belum lama di Tambun Pak, di Medley. Ini jaringan internasional juga. Bahkan dibikinnya rumahan di Raci. Memang kelihatannya sih di kita adem, padahal panas. Coba Bapak kalau malam-malam keluar jam 2, jangan jauh-jauh, ke Lipo Cikarang aja. Orang tuh pada gedeng semua itu. Ada beberapa diskotik, mungkin yang tahu Pawakasan narkoba nih. Di Lipo itu banyak tempat hiburan Pak, di Cikarang Selatan, yang berkedok karaoke, padahal kalau malam itu ya, house musik. Nah ini kan house musik ini kalau tidak dibarengi, kalau masuk kita nih nggak pakai begituan,
kuping berpengang. Ledak-leduk coba kalau misalnya pakai gitu mah, orang udah segede apa, masih kurang gede juga katanya. Kita kan tidak paham orang tua, apalagi ibu-ibu nih kan. Kalau anak-anak kita nih pagi-pagi misalkan atau malam-malam nyetel tik di kamarnya, kencang-kencang itu perlu dilihat Pak. Perlu diperhatikan. Kalau udah meledak-leduk itu udah curiga lah. Kalau perlu tes urin. Dulu anak saya dites urin Pak. Kan pulang pagi terus anak saya. Saya prihatin gitu. Nggak taunya dia main apa? Di online, di warnet. Saya curiga, makanya saya suruh kencing, saya bawa ke klinik, dites. Alhamdulillah tidak. Ini jaga-jaga, itu menunjukkan perhatian kita terhadap anak-anak kita. Jangan sampai terjerumus. Kalau udah terjerumus susah itu dihilangkannya. Jadi saya harap kegiatan seperti ini nanti terutama Sekjam juga disampaikan ke para kepala desa, disampaikan pada saat rapat-rapat mingguan ini agar diperhatikan lah. Jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita menjadi korban narkoba. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sehubungan dengan hal itu, atas nama pemerintah Kabupaten Bekasi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah menunjukkan kepedulian dan pengabdian pada upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba di Kabupaten Bekasi. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi Badan Narkotika Kabupaten Bekasi tahun 2014 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, sejenak kita berdoa mengharap ridho ilahi Robbi. Berikut doa bersama dipimpin Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Sobirin SAG MSI. Kami silakan. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabatin Rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara pembukaan di tempat ini telah selesai. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi narasumber yang pertama, Bapak Eryan Noviandi SSH, Kasih Konsultasi Hukum, dengan dipandu moderator Ibu Ulia. Namun sebelum kita mendengarkan materi dari para narasumber, terlebih dahulu kami mengundang Bapak Wakil Bupati Bekasi dengan narasumber dampingi Bapak Kabak Esa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, dan peserta rapat koordinasi PNK di tempat ini untuk terlebih dahulu foto bersama. Udah Bang. 1, 2, 1, 2. Izin baris pertama. Tahan. Ya, udah, lanjut. Satu, dua. 1, 2.
Muat. Iya, dikit longgar. 1, 2, masing-masing. 1, 2, 1, 2. Satu lagi. Sekali lagi, Pak. Satu, dua, Ini Pak, saya catat Pak, jadi ya saya catatnya hanya Bekasi aja ya Pak. Di PWL ternyata institusi penerima wajib lapor ternyata di Bekasi itu hanya ada 2. Satu itu rumah sakit umum daerah Kota Bekasi, saya nggak tahu di mana Pak. Di mana ya? Ya, tapi kan bukannya berarti dari masyarakat dari Kabupaten Bekasi nggak bisa datang ke RSUD Bekasi kan? Bisa kan? Jaraknya gitu lah jauh. Memang banyak saya lihat di sini ada di Bogor, Rumah Sakit Pabrik Mandi, ada juga di Sukabumi, ada juga ada 23 Pak. Kalau nanti mau dikopi silahkan. Saya punya ini daftar IPWL di Provinsi Jawa Barat. Kedua itu Puskesmas Pondok Gede Bekasi di Kabupaten ini kayaknya. Kota juga, saya salah berarti kabupaten belum ada Pak. Ya, ini Pak. Lebih kota ya Pak. Ya, tapi di Bekasi hanya ini Pak. Yang lain itu ada 23 Pak. Ada saya punya daftar IPWL seluruh Indonesia saya ada. Saya bawa, kamu mau balik jauh fotokopi silakan, sekarang lagi balik ke saya gitu. Kan lanjut. Saya tahun 2013 ya Pak. Saya kebetulan dari Kementerian Dalam Negeri, dari Departemen Dalam Negeri. Tahun 2010 saya masih di Departemen Dalam Negeri dan namanya sudah menjadi Kementerian Dalam Negeri. Itu ada Kemendagri nomor 21 tahun 2013 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika. Tapi dia, nah ini ada kata saya adalah Pak Bupati melaporkan hasilnya kepada gubernur kan gitu. Di impres tersebut begitu. Di impres tersebut begitu. Tapi kalau di impres itu Pak, dilaporkannya kepada Badan Narkotika Nasional gitu. Ada di diktum keempat, kelima, keenam kepala BNN melaporkan kepada presiden, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah saya dapat menyusun nah fokus daripada Jasranas ini adalah pencapaian Indonesia bebas narkoba tahun 2015. Nah, melalui instruksi Presiden nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, itu ada 4 fokus yang menjadi fokus atau konsep. Pertama pencegahan, kedua pemberantasan, rehabilitasi, dan terakhir adalah pemberantasan. Nah, di sini dilibatkan masyarakat untuk ikut serta segenap komponen masyarakat, seluruh lapisan warga masyarakat untuk satu padu untuk bersinergi. Impres 12 tahun 2011. Lanjut. Sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Dengan harapan apa? Terwujudnya Indonesia bebas narkoba. Tentunya bukan zero seperti apa yang disebutkan tadi oleh Bapak Ketua BNK, Bapak Wakil Bupati, tetapi tentunya dengan angka prevalensi 2,8%. Saat ini Bapak, ini saya dengar terakhir itu sudah antara 2,2 sampai 2,5.
Jadi kita tekan angka prevalensi sehingga di tahun 2015 nanti angka prevalensinya itu adalah 2,8%. Sehingga jika 2,8% itu bisa kita tekan. Tujuan harapan daripada kita bersama untuk terwujudnya Indonesia bebas narkoba tahun 2015 ini dapat terwujud. Saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya mohon maaf jikalau ada kata kalimat yang kurang berkenan di Bapak yang Bapak Ibu dengar daripada ibu saya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan ya Maria untuk pembicara kita. Di sini saya pribadi catatannya banyak sekali ya, karena beruntungnya saya berada di samping beliau, berasa terang gitu Pak tentang narkotika, tentang undang-undang ini. Dan saya yakin para peserta rapat koordinasi yang berada di ruangan ini mungkin sudah lebih tahu daripada saya. Mungkin juga ada beberapa yang akan perlu kita diskusikan. Jangan sampai Indonesia ini akan seperti apa, bahwasannya kita memiliki tujuan nasional dan kita memiliki tujuan utama bahwasannya Indonesia harus bebas dari narkoba. Mungkin langsung saja kita buka diskusi untuk termin pertama. 2 orang penanya. Ya, satu lagi. Silakan. Berkatut. Supaya nggak ngantuk Pak nih sebelum makan siang. Ya, ada jam 12 rapat. Jadi nama saya Nabri. Iya. Pendidikan S2 Pak. Ya daripada Bapak kan S2. Sekjam Kecamatan Setu. Ya. Jadi begini Pak. Ini peraturan tentang narkoba ini sangat bagus. Saya dengarkan peraturan perundang-undangan ini bagus. Tetapi kami ini kan yang ditatar ini kan orang-orang desa dan kecamatan Pak. Tapi Bapak tidak menyebut satupun tentang desa dan kecamatan. Ujung tombak narkoba ini ada di desa dan kecamatan Pak. Jadi selama ini saya jarang sekali mendengar sosialisasi penyuluhan tentang narkoba ke desa-desa secara terus-menerus gitu Pak. Supaya para pemuda-pemudi kita ini ngerti tentang narkoba. Terus terang Pak, di desa kami ini desa terpencil, banyak yang tidak ngerti apa sih narkoba, pemuda-pemudinya. Seperti contoh, mereka menghisap ganja atau lintingan ganja. Saya bilang, itu yang namanya narkoba itu ganja. Oh itu ganja Pak? Iya. Sehingga dia sangat awam sekali, ya, tidak tahu ya akibat dari kita ini kurang sosialisasi. Saran tolong berikan suatu kajian Pak. Jadi kita jangan main di atas saja nih, harus ke desa-desa Pak. Nyampe ke desa kita akan kebanyakan masyarakat desa. Ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya mewakili Kepala Puskes dan saya sebagai petugas promosi kesehatan di Puskesmas. Jadi sebenarnya agak nyambung ya dengan tugas dan fungsi saya sebagai promosi kesehatan. Mungkin ada kaitannya dengan yang tadi Bapak Nabri ini, bahwa memang sampai saat ini masalah narkoba kalau di kita di puskesmas itu lebih banyak dikaitkan dengan HIV, karena jadi salah satu pintu masuk untuk HIV. Tetapi pemberian
Dan itu lagi-lagi benar Pak. Jadi kita masih belum bisa memfokuskan masalah narkoba ini belum menjadi titik sentral dari promosi kesehatan. Mungkin dari dinas kesehatan juga. Jadi kebanyakan kita untuk titik beratnya kan HIV, tetapi narkobanya belum. Itu. Dan mungkin di kesehatan itu akan berhubungan erat dengan obat. Bagaimana obat itu banyak diperlukan sebenarnya, tetapi garis-garisnya itu kadang-kadang kurang jelas. Maksudnya apa ya? Kadang-kadang mungkin dari sisi medisnya itu akan berhubungan dengan beberapa penyakit yang memang harus menggunakan narkoba untuk penanganannya. Nah mungkin bagaimana mungkin BNN ini memperjelas penggunaan seperti DMP ya, dextrometropan sekarang itu memang mau dicabut katanya dari puskesmas itu kan, tetapi masyarakat masih menggunakan, masih memerlukan, biasa sih dipakai untuk obat batuk kering kan begitu sebenarnya. Nah bagaimana kejelasan itu kan harus jelas, kalau dicabut cabut aja, jangan nunggu tahun kapan kan bingung. Kodein katanya ternyata malah mau diadakan, batas-batasnya jadi tidak jelas gitu Pak. Ya kalau nggak ada aja, tapi cari obat yang pas untuk penyakit-penyakit tersebut. Dan juga selanjutnya untuk sosialisasi bisa bekerja sama mungkin tadi dengan BPM kecamatan. Kita itu bisa bareng-bareng mobilisasi antara mungkin per kecamatan, antara puskesmas dengan kecamatan untuk masalah penyuluhan narkoba sekaligus mungkin nanti kalau di puskesmas dengan HIV/AIDS sehingga kita bisa lebih enak Pak berjalan. Kalau berjalan sendiri biasanya suka tengok kanan tengok kiri, tapi kalau berjalan bersama kan sambil bergandengan, itu mungkin lebih akan menemukan titik temu. Dan juga mungkin yang paling yang harus jangan lupa itu ke sekolah-sekolah. Sekarang itu narkoba itu beredar di sekolah Pak. Saya tahu persis tetapi tidak bisa menunjuk hidung bahwa narkoba itu banyak di sekolah SD atau SMP saja sekarang udah mulai. Nah bagaimana mungkin dari BNN ini membuat program di mana ada sosialisasi selain ke kecamatan, ke desa, juga ke sekolah. Generasi kita ada di sana Pak, bukan di struktur di kecamatan pasti enggak, tetapi generasi kita itu ada di sekolah. Terima kasih. Dan yang kedua dari Pak Iman, Puskesmas Karangsambung, mungkin langsung saja akan dijawab oleh narasumber kita. Terima kasih Saudara. Yang pertama saya ingin menjawab pertanyaan dari para Bapak atau pernyataan juga dari Bapak Nabi selaku perwakilan sistem kecamatan Seno. Kenapa tidak dilakukan sosialisasi ke desa-desa secara terus-menerus begitu Pak? Sehingga karena kalau ini tidak dilakukan ya akan menimbulkan banyak ketidakmengertian di desa-desa begitu Bapak. Begini Bapak, saya mau menjawab pertanyaan Bapak. Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat khususnya juga Deputi Bidang Pencegahan dan juga Deputi Bidang Rehabilitasi yang saya tahu Pak, karena kami setiap minggu ini aneh terus Pak, itu sampai di kolom jembatan kita sosialisasi Pak. Tapi mungkin memang Bapak mohon izin Bapak, di kecamatan saya itu mungkin belum Pak. Nah ini jadi catatan saya dan nanti akan saya sampaikan mungkin dapat juga dilakukannya bukan hanya di kecamatan saya itu saja, tetapi kecamatan-kecamatan lain yang belum tersentuh pun juga mesti didatangi begitu, khususnya untuk lingkup Jabodetabek ya Bapak kan gitu. Karena kami ada analisa evaluasi di tiap hari Jumat Pak, mulai jam 2 sampai dengan jam 5. Tetapi selain daripada itu yang saya ada 3 bidang tadi, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pencegahan dan bidang rehabilitasi. Seperti tadi saya katakan Pak, kita sudah dibantu Pak oleh forum
organisasi kemasyarakatan anti narkoba nasional. Lo ketuanya itu ya kepala BNN sendiri, sekjennya itu, sekjen Vokan itu ya salah satu daripada organisasi masyarakat yang tergabung dalam Vokan itu sendiri, namanya Pak Anhar Nasution, kan begitu. Mungkin bapak dari di Renta ini tahu, gitu. Kita sampaikan Pak, mungkin mohon izin Bapak Nabri, belum tersentuh Pak di kecamatan saya itu. Nah ini jadi catatan saya. Nah nanti saya akan sampaikan kepada personil atau penyuluh di Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan juga penyuluh di Deputi Bidang Pencegahan. Saya apresiasi Pak atas pernyataan dan pertanyaan daripada Bapak kepada saya. Terima kasih Pak Nabri. Lalu yang kedua, ini dari Pak Iman dari Puskesmas Karangsambung. Memang Pak, salah satunya ya Pak, pintu masuk daripada penyakit HIV itu ya narkoba. Kalau saya dengar Dr. Victor itu paparan, memang menari jarum suntik kan. Ya ini sebenarnya ya keprihatinan kita sama-sama Pak, kan gitu. Nah, kita juga sudah bekerja sama juga dengan penggiat daripada HIV. Kebetulan saya kenal secara pribadi ya dengan BPJ Manitya ya. Kalau Pak Iman tahu sedikit banyak tentang HIV, kenal dengan BPJ Manitya. Itu dia sampai turun ke Keramat. Waktu Keramat juga masih ada pinggir kereta api, bumbung, sampai di mana dia masuk kan. Jadi dia penggiat HIV memang. BPJ Manitya namanya. Dia kenal baik dengan dia. Dan dia memang penggiat HIV dan intens ya di dalam hal atau fokusnya memang terhadap kepada penyakit HIV, baik melalui pintu masuk yang melalui narkoba maupun dari yang lain-lain seperti seks bebas misalnya atau yang lain-lain. Lalu kalau sosialisasi tentang narkoba ke desa-desa, tadi saya sampaikan kepada Bapak Nabri, untuk desa-desa atau kecamatan-kecamatan yang belum tersentuh khususnya di Jabodetabek, ya tolong deh kita sampaikan begitu supaya lebih terang benderang tentang bagaimana sih akibat daripada penyalahgunaan dan peredaran narkoba itu sendiri. Lalu kalau di sekolah-sekolah Pak Iman, jujur saja Pak, sekolah Senin kemarin saya menjadi narasumber di Universitas Jayabaya. Nah sekarang ini BNN ini sedang menyelenggarakan lomba bebas kampus bebas narkoba. BNN yang menyelenggarakan Pak. BNN menyelenggarakan, BNN juga kasih subsidi Pak untuk coba deh dimainkan apa bentuknya. Kita subsidi juga untuk besar nilainya nggak perlu saya sampaikan berapa. Tapi karena apa? Kalau untuk lingkungan sekolah, untuk lingkungan kampus saya berani Pak mengatakan BNN terdepan Pak di dalam hal menangani mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan sekolah maupun kampus. BNN terdepan. Kenapa BNN terdepan? Kita subsidi. Kita ajak mereka untuk lomba, kita minta dia untuk membentuk kalau di lingkungan kampus itu ada namanya divisi mahasiswa anti narkoba, DMA ya, kan gitu. Kita bentuk gitu. Kita dorong dia mau membentuk. Tapi sebelumnya ya kita lihat dulu lingkungan daripada kampusnya atau sekolahnya bebas enggak, mau atau enggak untuk sadar akan bahaya narkoba, kan itu sederhananya. Kalau di sekolah, kalau di kampus kan keluarnya juga saya sudah lumayan lah, kan begitu. Tapi kita nggak mau, kita terus nggak henti, terus kita dorong supaya mereka sadar akan bagaimana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan kampus.
Saya rasa itu menjawab ya pertanyaan daripada Pak Iman ya. Mungkin gini Pak, apa ya? Kalau narkotika selama ini kayak tingkat kecamatan itu banyak dihadapi banyak ditangani oleh kepolisian. Jadi bicaranya di faktor hukum kebanyakan, ya kan? Takut orang kalau melanggar hukum berhadapan dengan polisi. Tetapi orang kesehatan nggak pernah dibawa-bawa. Sebaiknya kan narkoba itu juga berbahaya buat kesehatan. Coba kalau kita bicara dari dua sisi, itu akan lebih baik Pak. Kalau dari sudut hukum orang udah takut, tapi kalau di kesehatan dia buat dirinya sendiri, sadar bukan takut bahwa itu buat saya. Tapi kalau di hukum orang hukum itu berarti. Tapi kalau kesehatan itu langsung pada dirinya. Jadi selama ini mungkin yang kurang adalah koordinasi antara kepolisian dan kesehatan, antara polsek dengan puskesmas. Itu yang kurang. Saya sih pernah mendengar ada penyuluhan terhadap sekolah oleh pihak kepolisian. Sangat yang saya sayangkan adalah kenapa kepolisian itu tidak mau puskesmas di sana. Sehingga dari sudut kesehatan, orang kesehatan bisa memberikan masukan. Itu mungkin Pak masukannya. Entry pointnya di situ Pak. Terima kasih Pak. Kalau Bapak sudah ada satu panduan Pak, sehingga diterbitkannya peraturan bersama Mahkum Jatwa, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Narkotika Nasional terhadap penempatan sampai kepada lembaga rehabilitasi. Sudah ada Pak. Kalau dinas kesehatan itu kan nginduknya kalau di tingkat 2 ya bupati, kabupaten kota madya. Kalau di tingkat 1 dia kepada kantor gubernur kan gitu. Nah kalau di level pusat kementerian, kalau di level pusat ya berarti Kementerian Kesehatan. Mungkin ada beberapa direktur jenderal yang fokus untuk menangani itu. Nah kalau bicara masih ada antara dinas kesehatan atau kementerian kesehatan dengan kepolisian ini sebenarnya sudah clear Pak. Apa konkretnya? Konkretnya sudah diterbitkan Pak. Pada tanggal 11 Maret 2014 di kantor Wakil Presiden sudah ditandatangani peraturan bersama Mahkum Jatwa, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Narkotika Nasional terkait penyelamatan pecandu narkotika untuk ditempatkan ke lembaga rehabilitasi medis maupun lembaga rehabilitasi sosial. Nah BNN saya sampaikan lagi Pak. Seperti contoh di Lido, BNN punya 4 Pak jagoannya lembaga rehabilitasi sejauh ini Pak. Ada di Lido Pak. Itu kan daya tampungnya lebih kurang 400 orang. Bisa Pak dipaksakan sampai 900 bisa Pak. Tapi gimana residen-residen di sana? Negara mengalokasikan satu orang itu 3 juta rupiah per bulan Pak. Ya kali aja 400 kali 3 1 bulan berapa Pak? Gimana? Saya bilang gak terdepan. Lalu ada juga di Batam, ada juga di Palmera di Samarinda, dan terakhir di yang kedua sebelumnya di Badoka di Sulawesi Selatan ada. Nah dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ini akan serempak 16 ini ada pilot project ini 16 lembaga rehabilitasi di provinsi-provinsi, dan BNN juga nggak kerja sendiri, ada di situ melibatkan dari unsur kepolisian, dinas kesehatan dan dinas sosial, tentunya di sini berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota setempat kan gitu Pak. Juga lihat semua yang lintas criminal justice system Pak. Untuk apa sih? Untuk sama-sama yuk kita perangi. Jadi jangan lagi apa namanya, saya BNN, Bapak dari dinas kesehatan kan kayak nggak penting banget gitu Pak. Dan untuk apa sih kan begitu Pak. Tapi kalau kita sudah satu visi, ya sudah kita harus satu visi untuk bagaimana tercapai tujuan nasional seperti yang saya paparkan tadi. Tercapai tujuan nasional Indonesia bebas narkoba tahun 2015, dan itu merupakan pekerjaan rumah kita bersama Bapak. Saya rasa itu Pak yang menjadi jawaban daripada saya terhadap kepada pertanyaan dari Pak Iman. Terima kasih. Saya kembalikan kepada